Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadal yawm yaumul arbi'a 13 November 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dari pelajaran Tahdhibut Tahdhib dan Taqribut Tahdhib, yang mana pelajaran seperti ini berhubungan dengan ilmu rijal, ilmu rawi, yang berhubungan dengan Fakultas Ilmil Hadis, bagaimana kita merajihkan dari ucapan-ucapan ulama al-jarh wa ta'dil dalam menghukumi rawi. Sehingga pelajaran ini terus terang pelajaran yang sangat jarang karena spesifik khusus kepada ilmu hadis. Kita masuk kepada rawi yang bernama Ahmad ibnu Janab. Iya, itu sekarang. Ahmad ibnu Janab. Maka mim dal sin. Maknanya rawi ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Ahmad ibnu Janab ibnul Mughirah Al-Misisi. Abul Walid kunyahnya Al-Hadathi. Yuqalu annahu Baghdadi al-asl. Maka dia dari Baghdad. Rawaan maknanya guru-gurunya. Isa ibnu Yunus, Al-Hakam ibnu Duhair, dan yang lainnya. Wa anhu maknanya muridnya. Maka dari murid-muridnya Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, biwasitah, wa Yaqub ibnu Syaibah, wa Sa'iqah, wa Abu Zur'ah, wa Utsman ibnu Hurzad, wa Darawardi, wa kataba anhu Ahmad ibnu Hanbal wa ibnuhu Abdullah, wa akhar man rawa anhu Ahmad ibnu Hasan ibni Abdul Jabbar As-Sufi. Maka di sini kita mengetahui bahwa dia hidup selama muridnya Imam Muslim, maka bisa jadi dia di tabaqah yang ke-10 ataupun ke-11. Apa kata Al-Hafidh? Ke-10. Taib. Sekarang kita masuk kepada ucapan para ulama dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Qala Saleh Jazrah Saduq. Maka Saleh Jazrah mengatakan Saduq, rawi ini pas-pasan. Qultu. Nah, di sini kalimat qultu berarti ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar yang tidak didapati di Tahdhibul Kamal, karya Al-Mizzi. Maka di sini dia akan menambah Al-Hafidh Ibnu Hajar dari ucapan-ucapan rawi yang lain yang tidak didapati di Tahdhibil Kamal. Qultu naqala Dzahabiyu ana akhir man rawa anhu Abu Ya'la Al-Mausuli. Maka Abu Ya'la Al-Mausuli meriwayatkan dari dia. Wa qala Al-Hakim sahibul Mustadrak thiqah wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Wa qala Ibnu Abi Hatim, awas, Ibnu Abi Hatim anaknya Abu Hatim, jangan dikira Abu Hatim. Rawa anhu abi. Maka bapaknya itu belajar dari rawi ini, Ahmad ibnu Janab. Rawa anhu abi wa qala huwa saduq. Barulah di sini ucapan Abu Hatim mengatakan saduq. Maka dari sini kita mendapati Abu Hatim yang mutasyaddid mengatakan saduq, dan Saleh Jazrah mengatakan saduq, dan juga Imam Al-Hakim mengatakan thiqah. Maka dalam keadaan seperti ini, wallahu a'lam, rawi ini kita kembali kepada At-Taqrib. Qala Sahibu Taqrib Ahmad ibnu Janab bifathil jim
wa takhfifun nun, Janab bukan tanwin, Janabun, Ibnul Mughirah al-Misisi Abul Walid Saduq, maka dihukumi oleh Al-Hafidh dia Saduq, mengambil dari Saleh Jazrah. Namun wallahu a'lam yang mendekati dia rawi yang thiqah, karena telah tadi ditausik oleh Imam Al-Hakim dan juga Abu Hatim mengatakan Saduq, padahal dia rawi yang mutasyaddid, mengatakan Saduq. Seperti itu menunjukkan bahwa rawi ini masih di atas derajat Saduq. Maka dia rawi yang thiqah, wallahu a'lam. Fahuwa kadalik, dari maziyah bisa dikatakan thiqah juga sahihnya Imam Muslim. Dan yang meriwayatkan dari dia imam-imam dunia seperti Abu Hatim tadi disebutkan dari muridnya, dan juga Imam Muslim dan juga Abu Daud dan yang lainnya. Wallahu a'lam, rawi ini rawi yang thiqah. Namun hakikatnya barakallahu fikum, meskipun kita berbeda pendapat misalnya dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar, maka prakteknya nanti kita menghukumi rawi ini berbeda. Kita mengatakan thiqah, Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan saduq. Prakteknya di dalam hadis menghukumi, maka yang mengatakan saduq akan hadisnya itu hasan. Dan kita mengatakan thiqah, hadisnya akan menjadi sahih. Dan hadis hasan dan hadis sahih sama-sama dari pengamalan. Berbeda hanya rutbah tingkatan. Hadis hasan hadisnya pas-pasan, namun diterima maknanya. Pas-pasan itu maknanya diterima dari segi amal. Dan hadis yang sahih kuat. Dan kalau dia rawi yang imam, semua rawi-rawinya imam di atas derajat thiqah, seperti Sufyan, seperti Hamad ibnu Zaid, seperti Syu'bah, rawi-rawinya derajatnya seperti itu, maka jelas dia juga hadis yang sahih. Sama. Kesimpulannya, perbedaan di sini dari penghukuman thiqah ataupun saduq maka tidak berpengaruh. Karena nanti hadisnya menjadi hasan atau sahih, sama-sama hadis hasan dan sahih itu diamalkan. Kemudian kita masuk kepada rawi yang berikutnya. Ahmad ibnu Jawas. Maka dia adalah Al-Hanafi Abu Asim Al-Kufi. Rawaan Abil Ahwas wa Abdullah ibnu Idris wa Abdullah ibnu Mubarak wa Abi Muawiyah wa Abi Bakar ibnu Ayyas wa ghairihim. Rawaanhu Muslim wa Abu Daud mimdal. Tadi tidak terbaca, lupa mimdal, maka dia diriwayatkan oleh mim Muslim dal Abu Daud. Dan muridnya dia juga Abu Zur'ah wa Ibnu Warah wa Ahsan As-Sana alaih wa Abu Bakar Al-Asram wal Hasan ibnu Sufyan wa ghairuhum. Qala Mutayyin mata li thalasi Hulwan ibnil Muharram sanah mi'atan wa samani wa salasun siqah. Qultu wa dzakarahu Ibnu Hibban fi siqat. Wa rawa anhu Baqi Ibnu Makhlad wa qad qala innahu lam yuhaddits ila an siqah. Maka inilah keadaan dari rawi Ahmad ibnu Jawas. Diriwayatkan olehnya imamu dunia seperti Muslim, Abu Daud, Abu Zur'ah. Dan seorang rawi jika diriwayatkan oleh imam-imam dunia seperti ini menunjukkan kedudukan yang agung. Dan berkata Mutayyin, dia rawi yang thiqah. Dan Ibnu Hibban yang mutasahil memasukkannya di kitab As-Siqat. Maka pemasukan Imam Ibnu Hibban di sini karena dia tidak berkesendirian,
menjadi maziyah juga, menjadi keutamaan juga. Dan dia diriwayatkan oleh Baqi ibnu Makhlad. Dan dia tidak meriwayatkan kecuali dari rawi yang sikoh. Maka seorang rawi yang tidak meriwayatkan dari rawi yang sikoh ini juga maziyah. Maka apa kata Al-Hafidh? Qala Al-Hafidh Al-Hanafi Abu Asim Al-Kufi sikoh minal ashirah. Maka dia termasuk dari rawi di zaman Al-Ashirah seperti guru-gurunya Imam Al-Bukhari dan dia sikoh. Maka wallahu a'lam afwan. Ahmad ibnu Jawaz yang diriwayatkan mimdal ini minal ashirah, maka dia dalam keadaan sikoh. Maka ini yang mendekati kepada kebenaran. Maka kita sepakat dengan Imam Al-Hafidh rahimahullah. Maka beliau menghukumi rawi ini adalah rawi yang sikoh dan ini mendekati kepadanya. Kemudian kita masuk kepada tamyiz. Apa makna tamyiz? Maknanya rawi ini tidak dikeluarkan kutubus sittah. Idza qala tamyiz, tidak dikeluarkan kutubus sittah. Berarti dikeluarkan oleh Imam Ahmad di musnadnya. Atau imam-imam yang lain. Abu Ya'la ataupun Ad-Darimi berkesendirian. Ataupun At-Tabrani berkesendirian. Tidak dikeluarkan kutubus sittah. Maka ada Ahmad juga namanya Ahmad ibnu Jawaz. Namun nisbahnya Al-Astawi, Al-Istiwa'i, Abu Ja'far. Maka ini berbeda dengan yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kedudukannya Ahmad ibnu Jawaz yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi adalah Al-Hanafi, Al-Kufi. Adapun di sini maka dia Ahmad ibnu Jawaz dalam keadaan tidak ada tausik dari para ulama. Rawa'an Yahya ibnu Yahya wa Ismail ibnu Abi Uwais wa ghairihima. Dari sini kita mengetahui siapa Yahya ibnu Yahya At-Tinnisi dari muridnya Imam Malik. Dan juga Ismail ibnu Abi Uwais. Berarti mereka berdua guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Wa anhu, lihat siapa yang meriwayatkan dari dia. Abu Muhammad Asy-Syarqi wa Musa ibn al-Abbas Al-Jawaini. Dzakarahul Hakim fi Tarikh Naisabur. Maka Imam Al-Hakim menyebutkannya di Tarikh Naisabur tanpa menyebutkan kedudukan dia. Dan Ibnu Hibban pun tidak menyebutkan di dalam kitabnya As-Siqat. Maka seperti ini menunjukkan bahwa rawi ini majhulul hal. Apa makna majhulul hal? Dia diketahui mempunyai 2 murid. Namun tidak diketahui oleh para ulama bagaimana kedudukannya. Lam yuwasikhu ahad. Tidak ada yang mentausik dari dia. Tidak satu orang pun. Tidak Ibnu Hibban yang mutasahil. Tidak Al-Ijli yang mutasahil. Hanya sekedar Imam Al-Hakim menyebutkannya di Tarikh Naisabur. Tanpa menyebutkan kedudukan rawi ini mahaluh. Bagaimana keadaannya. Maka berkata Al-Hafidh Ahmad ibnu Jawaz. Al-Istawai Abu Ja'far Maqbul. Min hadiyati asrota. Maka dia di tabaqah yang ke-11. Di bawah dari atau sepantaran dengan Imam Al-Bukhari. Dan dia dalam keadaan makbul. Dan kalimat makbul coba antum rujuk lagi. Ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar fi Muqaddimati Takrib. Makna makbul adalah rawi yang periwayatannya sedikit. Atau rawi yang dia itu lemah, layyinul hadis. Yang intinya makbul ini juga bisa dijadikan seperti majhul. Maka ini ucapan yang agak mendekati namun lebih baik rawi ini majhulul hal. Karena yang diinginkan oleh Al-Hafidh makbul maknanya sedikit hadisnya dan hafalannya tidak begitu kuat, layyinul hadis. Dan awas kalimat makbul jangan menipu kalian. Makbul kan maknanya diterima.
Seperti syahadah misalnya, pembagian raport ataupun pembagian syahadah. Fulan gimana? Makbul. Fulan diterima di university misalnya. Maka makna makbul di sini bukan makbul diterima karena nilainya tinggi, istimewa, bukan. Tetapi makna makbul dia diterima hadisnya jika datang jalan yang lain yang sama-sama dhaif, maka saling menguatkan, bisa diterima hadis ini. Itu makna makbul. Jadi rawi yang disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di Takrib makbul, maka jangan senang kalau dia itu makbul berarti sikoh, makbul berarti saduk. Tidak. Justru makna makbul dhaifun jika berkesendirian tidak diterima. Jika datang dari riwayat yang lain bisa diterima. Hada huwa maknal makbul. Dan yang mendekati kepada istilah ilmil hadis, rawi ini majhulul hal. Bagaimana cara mengetahuinya? Dia mempunyai murid tadi ada 2 ataupun lebih, misalnya ada 5, 7, 10, namun tidak diketahui keberadaannya. Maka di sini dinamakan dengan majhulul hal. Maka inilah kedudukan dari rawi Ahmad ibnu Jawas. Masuk lagi. Tambah 1 lagi. Kita masuk kepada rawi berikutnya. Ahmad ibnul Hajjaj Al-Bakri Az-Zuhli As-Syaibani Abul Abbas Al-Marwazi. Maka kita masuk kepada rawi yang bernama Ahmad ibnul Hajjaj, dan dia maknanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari rawi Imam Al-Bukhari. Rawaan Abi Dhamrah wa Hatim ibnu Ismail wa ibni Uyainah wa Darawardi wa ibnu Mahdi wa ghairihim. Maka dia meriwayatkan dari Imam Ibnu Mahdi di tabaqah yang ke-9, wa Hatim ibnu Ismail, wa Sufyan ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8, wa Darawardi di tabaqah yang ke-8, wa anhu, dan dari dia Imam Al-Bukhari. Maka dia termasuk dari gurunya Al-Bukhari dan Ibrahim Al-Harbi dan Ad-Darimi. Maka di sini menjadi pendalilan Imam Ad-Darimi dengan Imam Al-Bukhari satu usia. Namun Ad-Darimi lebih tua sedikit dari Imam Al-Bukhari, dan Bukhari mempersaksikan di saat meninggalnya Imam Ad-Darimi yang mempunyai kitab Sunan Ad-Darimi. Dia sedikit di atas Imam Al-Bukhari, namun dijadikan oleh para ulama satu gelombang, satu angkatan. Maka rawi ini yang merupakan gurunya Imam Al-Bukhari, Ahmad ibnu Al-Hajjaj, qala Al-Khatib qadama Baghdad wa haddatsa biha fa asna alaihi Ahmad. Maka dia datang ke Baghdad, dan di saat datang ke Baghdad meriwayatkan hadis dipuji oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad di Baghdad. Dan berkata Ibnu Abi Khaisamah yang merupakan murid dari Yahya ibnu Ma'in yang meriwayatkan kitab Jarh wa Ta'dil dari Yahya ibnu Ma'in, kana rajulun sidqin, bahwa dia orang yang dipercaya. Dan berkata Al-Hafidh, qultu, makna qultu di sini berarti ucapan Al-Hafidh ada tambahan dari Tahdhibul Kamal karya Al-Mizzi, wa dzakarahu Ibnu Hibban fi Thiqat. Berarti rawi ini tadi dipuji oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh Ibnu Abi Khaisamah kana rajulun sidqin, dari segi amanahnya dipercaya. Dan berkata Ibnu Hibban atau maupun Ibnu Hibban memasukkannya di kitab As-Thiqat. Maka seperti ini wallahu a'lam bisa masuk kepada rawi yang thiqah. Maka berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di Takrib, Ahmad ibnul Hajjaj Al-Bakri Al-Marwazi thiqatun. Maka di Takrib pun disebutkan thiqah, maka kita menyetujuinya minal ashirah, dan dia dari al-ashirah seperti gurunya Imam Al-Bukhari. Dan ini cocok karena dia meriwayatkan dari meriwayatkan dari Sufyan ibnu Uyainah dan meriwayatkan dari Ad-Darawardi tadi,
dan meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak di tabaqah yang ke-8, maka dia di tabaqah yang ke-10 di zaman Imam Ahmad, dan cocok karena dia waktu pergi ke Baghdad dia meriwayatkan hadis dan dipuji oleh Imam Ahmad. Maka ini Ahmad Ibnul Hajjaj, dia dari rawi Imam Al-Bukhari, maka dia rawi yang sikoh. Cukup atau tambah? Tambah. Cukuplah. Sampai kapan? Maka kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta